Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa beli durian. Duhai murid ketampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik semua ya. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan beberapa rangkaian kata yang Pak Guru ucapkan. Kira-kira apa ya rangkaian kata tadi? Ya, betul, pantun. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, materi tentang pantun. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan kegiatan menulis pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian pantun dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa dapat menunjukkan ciri-ciri serta unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Baik anak-anak, pada materi kali ini Bapak akan sampaikan tentang 1. Pengertian pantun, yang kedua ciri-ciri pantun, dan yang ketiga adalah jenis-jenis pantun. Untuk pengertian pantun, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris yang bersajak ABAB atau AAAA. Pantun diambil dari kata tuntun dalam bahasa Jawa kuno yang artinya mengatur, menyusun, atau menuntun. Pantun merupakan sebuah karya yang memiliki rima dan irama yang indah serta mempunyai makna yang penting. Pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian dalam sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat ditulis melalui pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah pantun bersajak ABAB atau AAAA. Yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri dari 2 bagian, yaitu ada sampiran dan isi. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini disajikan jenis-jenis pantun. Nah, jenis pantun untuk kali ini yang kita bahas adalah berdasarkan siklus kehidupan atau usia dan berdasarkan isinya. Untuk pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia dibedakan menjadi 3, yaitu pantun kanak-kanak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Sedangkan pantun berdasarkan isinya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pantun jenaka, pantun nasihat, 3. Teka-teki, dan pantun yang keempat adalah kiasan. Nah, sekarang kita bahas pantun berdasarkan kehidupan atau usia. Yang pertama adalah kanak-kanak. Ya, untuk pantun kanak-kanak, apa itu pantun kanak-kanak? Pantun kanak-kanak adalah pantun yang menggambarkan kehidupan anak-anak untuk menunjukkan kegembiraan atau kesedihan mereka dan mengandung nasihat agar anak-anak menjadi manusia yang baik. Contoh, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Untuk contoh yang kedua,
Tengoklah burung kutilang, terbang tinggi dia pulang. Mari main dengan senang, jadi anak yang periang. Nah, itulah tadi contoh pantun kanak-kanak. Kemudian untuk yang kedua adalah pantun orang muda. Pantun orang muda adalah pantun yang berhubungan dengan suatu kehidupan pada masa muda. Pantun muda biasanya berisi mengenai perkenalan, rumah tangga, dan perasaan atau kasih sayang, iri, dan lainnya. Contoh, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehlah Kanda main ke rumah. Contoh yang kedua, di Samarinda membangun rumah, rumah dibangun di tengah kota. Persahabatan yang paling indah tak akan kulupa sepanjang masa. Kemudian untuk yang ketiga adalah pantun orang tua. Nah, pantun orang tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang dewasa atau tua. Biasanya mengenai suatu adat budaya, agama, nasihat, dan lain-lain. Contohnya, enak benar tinggal di Batu Jajar. Segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Contoh yang kedua, bunga kenanga di atas kubur. Pucuk cari pandan Jawa. Apa guna sombong dan takabur, rusak hati, badan binasa. Nah, itu tadi contoh dari pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Nah, sekarang untuk jenis yang kedua yaitu jenis pantun berdasarkan isinya, yaitu ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contoh, buaya putih hidup di rawa-rawa, meronta-ronta terjerat jaring, perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Kemudian untuk pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Contoh, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Kemudian untuk yang ketiga ada pantun teka-teki. Apa itu pantun teka-teki? Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, berlayar perahu dari Bandaran menuju arah Selat Malaka, lebar kepala dari badan, apakah itu coba kau terka? Nah, untuk yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contoh, tanam ubi, tanam kentang, petik jagung tiada tersisa, petang kini telah datang, tinggi pula batang usia. Nah, itu tadi beberapa contoh dari jenis pantun berdasarkan isinya. Baik, kamu telah memahami beberapa contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Mulai dari pantun kanak-kanak, pantun muda, sampai pantun tua. Nah, sekarang anak-anak coba membuat pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Kerjakan pada lembar kerja yang telah dibagikan atau kalian bisa mengerjakan pada buku tugas kalian. Nah, contoh ada di sebelah kanan. Seperti inilah lembar kerja yang nanti akan kalian kerjakan. Silakan kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian dengan membuat pantun berdasarkan usia. Bagaimana anak-anak?
sudah bisa membuat pantun berdasarkan usia? Kalian semua memang anak-anak yang hebat. Nah, jika tadi anak-anak sudah menulis pantun, sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Silahkan anak-anak mengerjakan beberapa soal yang akan tayang berikut ini. Nah, anak-anak jangan lupa setelah selesai mengerjakan tugas kalian, kumpulkan tugas kalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, pada pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang pengertian pantun, mengetahui ciri-ciri dan bagian pada pantun, mempelajari jenis-jenis pantun, dan menulis pantun. Bertamasa naik kapal layar, di tengah laut terlihat lumba-lumba. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di materi berikutnya. Jalan-jalan ke Magetan, pulangnya membawa bola. Patuhi protokol kesehatan, mari bersama cegah virus corona. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.